mohon mic-nya di-unmute ya, biar tidak ada distorsi. Sekali lagi rekan-rekan mohon di-unmute mic-nya. Ya, mohon di-unmute dulu semuanya. Ya, sampai clear. Oke, kita unmute sebentar, kita cek satu-satu. Oke, semua sudah siap ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Pada hari ini kita menggali lagi ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh mentor kita. Dengarkan dengan seksama, karena ini akan menjadi senjata kita juga ke depannya. Ya, tanpa berlama-lama kita hadirkan yang luar biasa Bapak hari ini, yang tampilan tambah ganteng, kepalanya agak ditutup sekarang ya. Ya, oke, tanpa berlama-lama kita sambut ya dengan meriah ya. Mas Hardi, silakan Mas Hardi. Di unmute Pak, itu mic-nya Pak. Pak Hardi mic-nya di unmute, itu tidak terdengar. Oh, baik. Oke. Pak Bowo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua teman-teman yang ada. Saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Saya doakan semoga teman-teman semua, teman-teman yang ada di beberapa kota di Indonesia, Bapak Ibu semua bertumbuh dengan mudah. Bapak Ibu semua bertumbuh dengan satu kelapangan rizki. Bapak Ibu semua bertumbuh dengan satu yang sangat simpel, sangat praktis, sangat cepat. Dan Bapak Ibu bertumbuh jadi leader terbaik di Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa jadi leader besar internasional. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu ketika kita bicara rizki. Tidak ada yang tidak mungkin kita bicara, saya ulang, bicara rizki. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Zat yang maha kuasa ketika sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yakinilah ketika Bapak Ibu meyakini Bapak Ibu bisa jadi diamond, Bapak Ibu bisa bertumbuh besar, berkembang besar, dan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya perkenalkan, nama saya Hardi, saya tinggal di Jakarta Selatan. Kenapa saya menampilkan tampilan yang selalu berbeda-beda? Supaya tidak ada kesan bahwa bisnis life good ini adalah bisnis tradisional. Jadi ini leadernya tradisional banget. Nah, saya nggak mau ada kesan itu. Maka saya tahu Pak Widi orangnya perlente, terus Pak Bowo orangnya ganteng perlente. Jadi ya saya pun harus mengimbangi beliau-beliau semua Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis kita pun perlente. Nah, kalau bisnis kita ini mewah, bisnis kita ini elegan, bisnis kita ini sangat luar biasa. Saya analogikan Bapak Ibu, nih saya analogikan kalau ada 4 mobil, yang satu minibus, yang satu lagi Avanza, yang satu lagi Kopaja, yang satu lagi Ferrari Bapak Ibu. Jadi hari ini kendaraan yang kita tumpangi saat ini, kendaraan yang sedang kita naiki hari ini, yang begitu kita injak gasnya, ini dengan kecepatan 180 di tol, itu nggak melintir Bapak Ibu. Kenapa Mas Ardi? Karena kita punya kekuatan 240 negara lebih. Jadi Bapak Ibu harus punya percaya diri yang tinggi. Bapak Ibu harus punya kekuatan yang sangat luar biasa, keyakinan yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu bakal bisa jadi leader yang hebat luar biasa. Jadi hari ini kendaraannya sudah tepat, penghasilannya sudah tepat, ownernya sudah tepat, bisnisnya sudah tepat, produknya bagus. Kita dibayar dari 200 negara lebih, produknya bergaransi, artinya tinggal kita mau injek gas nih, kendaraan lari Bapak Ibu.
Nah, hari ini tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya menjabarkan materinya, saya akan ceritakan satu orang yang sangat luar biasa. Beliau tumbuh di kepulauan, di tempat saya dilahirkan. Saya lahir di kota Riau, kebetulan beliau tinggal di Riau juga. Cuman bedanya, kalau saya terdampar di Jakarta, beliau masih ada di kota Riau. Saya juga nggak tahu ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu beliau persisnya tinggal di mana. Cuman sepak terjangnya orang ini, saya ulang Bapak Ibu, sepak terjangnya orang ini, timnya sampai kemana-mana. Timnya sampai ke Pulau Jawa, timnya sampai di beberapa kota di Sumatera, timnya sampai di Indonesia Timur. Orang ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Orangnya sangat humble, orangnya sangat rendah hati, orangnya sangat bijaksana Bapak Ibu. Dan tidak pernah mau. Hari ini beliau mau. Hari ini beliau mau. Saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali beliau mau jadi pembicara bersama anak yang kemarin sore Bapak Ibu. Seorang Hardi. Jadi saya berbahagia. Saya berbahagia sekali beliau mau bersama saya. Hari ini kita dengarkan seorang cerita. Seorang leader yang belum pernah Bapak Ibu. Ya, ini leader belum pernah ketemu saya belum. Baru kali ini nih, ketemunya pun cuma lewat kaca. Ya, aduh luar biasa. Dia bisa bertumbuh sampai ke Pulau Jawa. Bertumbuh sampai Indonesia Timur, sampai Sumatera orang ini. Jadi ayo sama-sama kita rendahkan hati kita belajar sama orang yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, rendahkan hati kita belajar sama orang yang luar biasa ini. Beliau sudah ada beberapa orang goal, bahkan di timnya nanti, di organisasi beliau nanti akan ada beberapa platinum. Dahsyat banget. Namanya Pak Wiranto. Tanpa berlama-lama lagi, kita undang beliau, kita panggil beliau, suruh jadi pembicara. Ada waktu khusus, silakan. Bapak mau bicara berapa lama? Monggo silakan. Lanjut Pak Wiranto. Iya. Terima kasih untuk Pak Hardi yang sudah luar biasa memberikan motivasi kepada saya khususnya pribadi, dan saya sampai merinding Pak Hardi. Ya, mohon maaf karena saya juga belum bisa apa-apa di dalam ada apa-apanya tanpa senior-senior kita, dan juga mungkin nanti mitra-mitra saya yang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih atas supportnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kenapa saya bisa memutuskan untuk bergabung di dalam bisnis livelihood ini Pak. Ya, sebenarnya saya tidak berpikir Pak, dan pernah tidak berpikir, karena upline saya cuma ngomong itu Pak Muslihat, betul Pak, saya di pulau kecil yang jauh mungkin dari orang lain, dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu sama upline saya Bapak Muslihat secara fisik ya Pak, ya, termasuk upline saya belum pernah ketemu, walaupun itu karena di lain pulau ya Pak. Kalau Pulau Batam dengan Tanjung Pinang itu sekitar 1,5 jam naik ferry, ya. Di Batam kalau memang ada mitra-mitra, calon mitra bapak-bapak seluruh Indonesia bisa berkumpul di tempat saya, ya. Insya Allah Pak, saya akan terima, ya. Terima, karena ini udah dipraktekkan sama mitra-mitra saya yang di Jawa sana Pak. Ini betul-betul efektif sekali, ya. Guyub rukun agawe santoso itu betul-betul kalau kita terapkan, ya, sebenarnya uang itu tidak dari masalah, ya. Orang kadang-kadang lucu, belum dia cerita, belum dia melaksanakan udah membuat kecil sama kita Pak. Nah ini loh Pak, pengalaman saya pribadi Pak, saya lah orang mungkin yang banting kanan banting kiri, ya, tapi ingat, saya merinding dengan pesan Bapak Haryono semalam, ya. Jangan sampai kehilangan semangat kita. Semangat kita jangan sampai hilang. Inilah yang saya pegang sampai hari ini, dan alhamdulillah Pak, dengan semangat saya ini
Saya sebenarnya bukan siapa-siapa Pak. Ya, saya belum bisa apa-apa terus terang Pak. Jadi terima kasih sampai ucapkan sama senior-senior saya dan juga mitra-mitra saya mungkin di seluruh Indonesia ini. Alhamdulillah Bu Ani, Pak Sodik, juga yang jauh ke sana mungkin Pak Sardi, juga Pak Arya di Banyuwangi yang belum pernah ketemu ya. Alhamdulillah Pak, mitra kita yang Pak Arya di Banyuwangi hari ini mengadakan Zoom meeting Pak. Insya Allah itu akan jadi diamond Pak, tepat nanti di Indonesia. Termasuk Pak Sodik dan Bu Anies. Saya kalah Pak, tidak ada apa-apanya ya dengan mitra-mitra saya. Karena apa? Semuanya itu jauh ya sebenarnya senior saya. Cuman mungkin karena doa Pak dan kekuatan pola pikir kita Pak. Yang saya bayangkan itu Pak cuma satu Pak. Saya pengen kayak Pak Dokter Sugeng aja. Mungkin dari saya cuma pola pikir Pak. Saya terus terang aja Pak, orangnya gaptek dan nggak tahu apa-apa. Cuma mungkin karena kebetulan saya berpikir yang positif ya, nggak pernah berpikir negatif. Insya Allah Pak, kita semua bisa di sini jadi crown diamond. Crown diamond. Itu aja Pak pesan saya, antusias saya. Tiap hari cuma berpikir saya crown diamond. Dan membayangkan satu Pak, kalau Miller yang gelandangan aja bisa, gelandangan aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, falsafah Jawa yang saya pakai Pak. Guyub rukun agawe santoso. Ya, mari kita bersatu dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah ya kita akan jadi negara yang kuat dan diamond nanti mungkin yang terbanyak di seluruh dunia. Amin. Itu aja Pak pesan saya. Ya, satu Pak, kita berfokus berpikir. Saya abaikan yang lain Pak. Terima kasih Pak waktunya, kesempatannya. Itulah Pak cita-cita saya. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Pak, sebentar, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Sebentar. Sebelum Bapak tutup, sebelum Bapak tutup, saya mau tanya. Sebenarnya yang mensponsori Bapak itu siapa? Pak Muslihat. Yang nyponsorin Bapak Muslihat Pak. Pak Muslihat. Tapi nyodel Pak. Ya. Tanjung Pinang Pak. Pak Muslihat. Oh ya baik. Terus Bapak mensponsori siapa? Bu Ani. Bu Ani. Oh dasar. Bapak Bu Ani, Pak Sodik. Bapak di ya, Batam, betul, Pak. Pak Muslihat di Tanjung Pinang, Bu Ani di Jember, gitu ya? Iya, Pak Sodik di Nganjuk. Pak Sodik di Nganjuk, oke, luar biasa, baik. Baik. Terus yang mensponsori Pak Suwardi siapa? Yang mensponsori Pak Suwardi? Pak Suwardi itu ibu dari Sidoarjo, mungkin Bu Muryati ya? Bu Muryati. Sidoarjo. Oke. Terus Pak Suwardi sudah berkembang di beberapa kota, sampai Gorontalo, sampai Lampung gitu ya Pak? Betul. Oke, ya, betul. Baik. Pak Wiranto sekarang posisinya apa Pak? Ya Alhamdulillah Pak, baru gol Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak Wiranto, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Pak Wiranto, keren. Luar biasa, makasih ya Pak, makasih. Sama-sama Pak. Ibu, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wiranto. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya apa cerita di balik ini semua? Apa pesan yang mau disampaikan oleh Pak Wiranto kepada Bapak Ibu semua? Sebetulnya ada cerita dan pesan yang mau beliau sampaikan. Apa dia Pak Hardi? Pesannya adalah hari ini seorang Pak Wiranto bisa mengembangkan bisnisnya sampai ke Pulau Jawa tanpa ada alasan apapun. Dan dia bisa buka cabang di beberapa kota Bapak Ibu. Ya, jadi kalau melihat semangatnya, melihat wajahnya, orangnya penuh dengan berpikir positif. Artinya Bapak Ibu kalau mau mengcopy paste cara pikirnya beliau, pola yang sedang beliau lakukan, dan yang sudah beliau tumbuhkan dan beliau lakukan, Bapak Ibu tinggal copy paste caranya aja.
Caranya apa Mas Ardi? Hanya mau. Hanya mau. Yang dibutuhkan hanya mau. Dan semangat Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkembang. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bertumbuh. Hari ini sudah dibuktikan oleh para orang-orang yang sepuh. Ya, apalagi kata saya gitu, kayak Pak Bowo yang masih ganteng gitu, masih gagah. Kalau tidak jadi demen, Masya Allah, malu sama aki-aki ya. Ya, jadi Pak Wiranto sudah membuktikan kalau beliau bisa bertumbuh di beberapa kota. Artinya tidak ada bedanya beliau dengan kita Bapak Ibu. Yang beda hanya beliau mau melakukan, kita berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, ya konsekuensinya begitu. Yang ada apa? Gue rugi. Bayar 160.000. Masya Allah. Nih gue nggak untung. Masya Allah. Ya, jadi saya sarankan ke Bapak Ibu, hari ini di Live Good itu cerita kita dibayar 400.000 Bapak Ibu. Cerita kita nih dibayar 400.000. Asal mau bercerita. Lalu cerita kita dibayar 50% dari bonus titik. Tanpa syarat seimbang kanan kiri. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau dengarkan cerita dari seorang ibu-ibu Bapak Ibu. Ibu-ibu yang tinggalnya di Makassar. Dan dia sudah melakukan dan sudah pernah menjual produk sejenis seperti Live Good, sama persis. Dan dia tahu betul komposisi produk ini. Maka begitu beliau tahu tentang Live Good, beliau ambil posisinya, beliau bergerak secepat mungkin, jaringannya tumbuh sampai di beberapa kota di Indonesia, termasuk Manado, termasuk beberapa kota lainnya. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya akan panggilkan seorang ibu luar biasa. Namanya Ibu Asti dari Kota Makassar Bapak Ibu. Oke, Ibu Asti, saya persilakan hari ini Ibu punya tempat di panggung ini. Silakan Bu Asti. Nah, terima kasih Pak Ati. Kedengaran nggak suara saya Pak? Oh, kedengeran. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya dari Kota Makassar. Saya mau cerita ya Pak Ardia. Sebetulnya awal saya mengenal bisnis Live Good ini saya tidak sengaja Pak. Karena waktu itu saya kan juga ada bisnis bisnis jaringan lain ya Pak. Orang yang mensponsori saya, upline saya di itu sekarang itu adalah downline saya di bisnis lama. Oke, sebentar Bu Asti. Jadi yang mensponsori Ibu adalah mitra Ibu di bisnis yang lama. Ya, Oke, betul. baik. Ini saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu, ini kesempatan orang-orang yang hadir di Zoom ini, Anda bisa rekrut upline Anda di bisnis yang lama. Ini kesempatannya, ini momentumnya karena Bapak Ibu pegang informasinya. Oke, lanjut, Bu Asti. Ya, jadi upline saya namanya Pak Niko, Pak. Pak Niko dari Makassar. Jadi waktu itu saya ada sedikit keperluan dengan Pak Niko perihal bisnis saya yang lama ya. Jadi akhirnya Pak Niko mengundang saya ketemu di Hotel Grand Asia Makassar. Oh ya Bu Asti, waktu itu saya bilang aja ya untuk kepentingan membayar iuran tahunan di bisnis lama Pak. Jadi saya ngomong sama Pak Niko, ini iurannya mau dibayar nggak nih? Oh iya Pak, pasti kita ketemu di Hotel Grand Asia ya, sih ada di sini sekarang di lobi. Nah akhirnya kan saya ke sana Pak. Saya ke sana, di situ sudah ada Pak Sahar,
sama Pak Amrullah. Nah, terus Pak Pak Niko ngomong, Bu Asti nggak apa-apa ya, kebetulan ini saya lagi diperkenalkan dengan sebuah bisnis. Nggak apa-apa ya, saya sharing juga ke Bu Asti sama Pak Freddy. Karena saya datang sama suami saya waktu itu. Nah, akhirnya saya sama suami saya dipresentasi, ya saya ya tweet aja Pak, kan saya pikir saya kan juga punya bisnis. Saya punya bisnis. Jadi hanya karena saya menghargai yang presentasi Pak Amrullah waktu itu yang jelasin, jadi saya pura-pura nyimak aja Pak. Suami saya juga nggak terlalu ini. Nah, pas terakhir di akhir presentasi itu suami saya bertanya, mana produknya? Seperti apa produknya? Kan nggak dijelasin Pak di awal. Kalian dijelasin ke bisnisnya. Nah, mana produknya, kata suami saya. Nah, ditunjukin tuh gambarnya Pak. Nah, ini loh produknya. Jadi saya tuh nggak ngeh. Nah, akhirnya mungkin karena saya sama suami itu kelihatannya cuek gitu ya. Akhirnya kita ngobrol yang lain Pak. Ngobrol. Akhirnya kalau nggak salah ingat, Pak Sahar, kita balik lagi ke laptop ya. Saya jelasin lagi ya, nih inputnya nih. Kita balik lagi ke sini. Nah, entah kenapa di presentasi kedua itu Pak, saya mulai tertarik. Jadi saya diperlihatkan produk yang bikin saya tertarik itu pertama adalah karena ada produk proteinnya, nutrisinya shake. Nah, di cycle saya Pak, banyak yang cari shake. Ya, karena saya itu berbisnis multi level itu selalu di nutrisi dan selalu di Amerika. Ya, saya pernah saya kasih saja inisialnya H, terus saya di perusahaan I, terus saya di perusahaan U. Yang keempat bukan nutrisi sih, terus yang kelima ini nutrisi lagi di Livegood. Baik, saya mau tanya sama Ibu. Kenapa Ibu pilih Livegood? Apa istimewanya? Pertama, saya tertarik dengan produk, jujur. Oke, berarti kesimpulannya Ibu tertarik sama produknya. Oke, produknya murah apa murah banget? Murah banget, Pak. Murah banget. Keren apa keren banget? Keren banget. Meskipun saya belum minum ya, Pak, karena produk saya belum sampai, tapi dari deskripsi produknya saya pelajari, kandungannya saya pelajari, keren banget. Oke, Ibu sudah order produknya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, Ibu Asti, luar biasa. Berarti Ibu sudah punya keyakinan terhadap produknya? Punya, Pak. Meskipun saya belum konsumsi. Ya, tapi Ibu tahu kalau kualitas produknya bagus? Tahu saya. Tahu. Ibu punya keyakinan terhadap itu? Yes. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu Asti. Bu Asti luar biasa. Pertumbuhan grupnya di Makassar luar biasa ya. Sudah ada di berapa kota? Di Samarinda ada, Makassar ada, Kutai Barat, Kutai Barat ada. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, Samarinda sudah bertumbuh. Baik, Ibu Asti, terima kasih banyak ya. Terima kasih, luar biasa. Wah, Bapak Ibu, terima kasih Bu Asti, terima kasih. Ibu Asti keren banget ya. Pastinya upline-upline-nya orang yang luar biasa ya. Saya tahu orang-orang yang di atasnya Bu Asti itu orang-orang yang sangat luar biasa. Saya tidak sebutkan namanya karena nama beliau masih ada di perusahaan sebelah. Karena nama beliau masih jadi maha bintang di perusahaan sebelah. Jadi saya tidak sebutkan namanya di ruangan ini. Nanti ya, ini akan jadi surprise buat Bapak Ibu yang hari ini hadir di ruangan Zoom. Nanti kita belajar sama orang ini, sama upline-nya Bu Asti. Beliau masih dapat passive income di perusahaan sebelah.
ya. Beliau posisi tertinggi, beliau posisi puncak di Indonesia Timur. Kabar baiknya masih pakaian ninja Bapak Ibu, ya. Halo, Jadi Pak. tetapnya masih kita simpan. Nama beliau masih kita simpan. Jadi next kita akan bertumbuh dan berkembang luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Asti. Terima kasih pada Pak Wiranto. Kita lanjut kepada presentasi ya Bapak Ibu. Boleh Mohon tanya, Pak? teman-teman mute mic-nya di mute. Baik, Mas Rido bisa bantu saya untuk slide-nya Mas Rido? Bisa, Boleh baik. tanya dulu, Pak? Sebentar. Ya. Tolong dibantu di mute ya Mas Rido itunya. Boleh tanya dulu. Baik, silakan Pak. Itu Pak, mengenai salah satu leader yang masih apa tadi namanya masih ada di perusahaan sebelah. Saya pikir gini Pak, kalau memang bisnis ini spektakuler di abad ini, Lapgood ini bagus, ngapain disembunyikan kalau memang upline-nya itu luar biasa. Itu kan menjadi motivasi kami Pak untuk bisa mengembangkan Lapgood. Saya pikir seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan bisnis kita pribadi masing-masing, Pak. Baik di bisnis yang lain ataupun apapun yang namanya bisnis sebelumnya itu. Kalau perusahaan itu tetap ngotot, misalkan kita tidak membolehkan di bisnis yang lain, itu bukan bisnis pribadi namanya. Ngapain dipertahankan di bisnis yang itu? Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi saya Baik. pikir harusnya ini aja dibuka siapa upline kita ya, misalkan yang Bapak bilang tadi itu. Kalau memang upline-nya luar biasa dibuka di sini, itu kan menjadi motivasi kami nantinya Pak. Sekian, terima Baik. kasih. Baik. Sebelum saya jawab, saya boleh tahu dengan Bapak siapa dan di mana tinggalnya Pak? Saya Yusuf Maharaja Pak, Banjarmasin. Oke, baik Pak Yusuf, Banjarmasin. Nanti saya tidak berhak menyampaikan ini. Mohon maaf ya Pak. Saya tugasnya hari ini di Zoom ditugaskan oleh tim saya hanya menyampaikan ya, hanya Ya, menyampaikan materi presentasi dan betul. mohon maaf Pak, mohon maaf acara Zoom hari ini sebetulnya tidak kami buka pertanyaan. Mohon maaf sekali Bapak. Ini karena menyangkut keputusan grup yang ada. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Nanti Bapak Ibu boleh tanya sama leadernya masing-masing. Ya, baik. Saya lanjut ke materi ya Pak. Mohon maaf sekali. Baik. Siapa? Lapgood adalah bisnis spektakuler di abad ini. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu semua, ketika kita tahu bisnis ini adalah bisnis spektakuler, bisnis ini adalah bisnis sangat luar biasa, maka saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, ayo kita berpikir pun harus secara spektakuler, harus bertumbuh dengan hebat, harus belajar dengan baik, harus rendah hati. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga masih baru di Lapgood, saya juga masih belajar. Jadi saya tidak punya kelebihan apa-apa, saya juga masih bertumbuh, masih belajar. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu yang tidak pas dalam penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maaf dan saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Kali ini, kenapa Mas Ardi? Karena saya juga baru belajar dan di Lapgood pun perusahaan ini baru masuk Indonesia baru 3 bulan ya, baru 4 bulan jalan kalau di Pekanbaru ya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar di perusahaan yang sedang berkembang di seluruh Indonesia yang pergerakannya begitu masif Bapak Ibu ya. Baik, Mas Ardi, kenapa spektakuler? Karena sudah ada di 240 negara lebih. Mas Ardi, kenapa dibilang di abad ini? Karena di abad ini, bisnis ini adalah bisnis yang mengikuti tren. Kenapa mengikuti tren? Karena eranya era digitalisasi. Ya, jadi saya mohon dengan Bapak Ibu, ketika kita menyadari eranya era digitalisasi, ayo kita bertumbuh bersama
menjadi leader yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Mas Ardi kalau gitu produknya gimana? Produknya bergaransi, money back garansi 100% uang kembali Bapak Ibu. Ya. Mas Ardi, apakah ini jaminan leader? Bukan. Ini bukan jaminan dari seorang leader, bukan. Bukan jaminan dari seorang upline, tapi jaminan dari perusahaannya langsung. Garansi uang kembali 100%. Ketika Bapak Ibu pakai produknya lalu tidak cocok dan tidak ada perubahan, balikin botol kosongnya, uang kembali 100%. Oke, kita lanjut. Mas Rido bisa bantu slide yang kedua? Oke Bapak Ibu. Nah, inilah letak hebatnya Leftgood. Leftgood menggabungkan 6 sektor usaha. Saya ulang. Leftgood menggabungkan 6 sektor usaha Bapak Ibu. 6 sektor usaha dijadikan satu di dalam bentuk e-commerce. Jadi usaha e-commerce yang menggabungkan 6 sektor usaha, salah satunya usahanya adalah grosir. Oh, apa itu Mas Ardi? Grosir kalau gitu belanja harga murah. Betul. Jadi kita beli produk harganya murah, harganya grosir setelah kita terdaftar. Setelah kita terdaftar di Leftgood, maka saya ulang, maka kita dapat produk harga grosir. Mas Ardi, kalau gitu jual gimana? Jual harganya retail. Untungnya lebih dari 50%. Wow, keren. Keren banget. Simple. Simple banget. Mudah. Mudah banget. Loh, kenapa mudah? Karena kita lanjut ke program ketiga. Apa dia? Toko online atau marketplace. Marketplace itu apa Mas Ardi? Marketplace itu adalah produknya bergaransi. Money back garanti, uang kembali 100% ketika orang nggak cocok pakai produk Leftgood. Mas Ardi, kalau gitu produk Leftgood bisa nggak? Kalau kita nggak cocok kita balikin. Balikin aja botol kosongnya, uang kembali 100%. Wah, keren banget. Iya, pakai banget. Tapi, saya ulang. Tapi kalau Bapak, Ibu, belinya nanti. Bertumbuhnya nanti. Berkembangnya nanti. Ketika gudang baru ada di Indonesia. Kita sudah kehabisan momentum. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Kenapa nggak nunggu gudang buka aja? Dulu perusahaan yang dari Amerika, saya sebutin namanya H, ya, saya sebutin namanya H. Waktu mau masuk Indonesia, caranya sama seperti Leftgood. Gerilya dulu masuk Indonesia, Bapak Ibu. Yang kedua, namanya N, masuk ke Indonesia, caranya sama persis sama Leftgood. Gerilya dulu sama leader Indonesia, habis itu dia baru buka kantor di Indonesia. Karena sudah terbentuk sebuah market, Bapak Ibu. Jadi artinya, kalau kita mau tunggu, kita kehilangan momentum, Bapak Ibu. Karena bisnis ini, tadi saya sudah kasih prolog di depan, bahwa ada leader dari Tanjung Pinang, tanpa pernah ketemu dengan upline-nya, tanpa tatap muka, bisnisnya sampai ke Jember. Bisnisnya sampai ke Nganjuk. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa percepatannya. Kalau Bapak Ibu masih tangga tunggu, kita kehilangan momentum. Apa yang terjadi? Tadi pagi saya coba prospek sahabat saya di Surabaya. Dia bilang, Mas Ardi, saya sudah tahu dari 3 bulan lalu dan saya sudah gabung. Masya Allah. Ini yang terjadi sama saya tadi pagi, Bapak Ibu.
karena saya telat kasih informasinya. Ketika saya telat kasih informasinya, beliau sudah dapat duluan dari orang lain. Dan ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu, lihat programnya, Live Good Grosir. Beli produknya grosir, jual retail, produknya bergaransi, money back garanti 100% uang kembali. Kalau kantor belum buka di Indonesia, warehouse belum ada di Indonesia, apa yang kita lakukan? Nah, ini poin penting. Ini poin penting. Ngapain Mas Ardi? Bapak Ibu beli produknya hanya untuk sampel dan pakai sendiri. Hanya tidak boleh lebih dari 4 botol. Hanya 4 botol saja, ya, untuk pakai sendiri dan tetap bayar pajaknya. Tidak ilegal, ya, tidak main belakang, tidak kirim dari kapal, main dari macam-macam enggak. Ini kita resmi bayar pajak. Jadi produknya tetap beli dan bayar pajak. Jadi 3 poin ini, pertama grosir, yang kedua retail, yang ketiga toko online, barangnya bergaransi uang kembali. Baik, Mas Ardi, kalau gitu ada lanjutannya. Ada, apa dia? Affiliate, dropshipper, networking. 3 poin ini akan saya bahas ketika ada seorang leader besar. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, soleh banget, keren banget. Timnya juga sudah ada di beberapa kota. Kita dengarkan cerita beliau dari Pak Suwardi. Baik, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama dengan beliau. Terima kasih. Monggo Pak Suwardi, sebelum saya lanjutkan, saya persilakan buat Bapak cerita biar kita bertumbuh bersama kenapa dan bisa begitu. Silakan Pak Suwardi. Baik, terima kasih Mas Hardi, Pak Wibowo, dan Pak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Mas Hardi. Nama saya, perkenalkan Bapak Ibu semua, Pak Sardi. Saya berasal dari kota Jambi, Sumatera. Jelas suara saya Pak Wibowo? Jelas banget Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diperkenalkan oleh seseorang yang sama konsepnya, ya, seperti teman-teman yang lain belum pernah jumpa. Namanya Pak Nur Samaku, itu dari Sulawesi, Pak. Dari Sulawesi. Apa ya? Sebentar, Bapak diperkenalkan oleh seseorang dari Sulawesi. Ya. Masya Allah. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, cuman karena kita sudah pernah jumpa di beberapa bisnis. Ya. Dan dia juga sama seperti Ibu yang dari mana tadi, Makassar ya. Dia pernah sering jadi downline saya, hari ini terbalik, Pak. Oh ya, gitu. Terbalik, saya jadi downline beliau. Baik. Ya, jadi singkat ceritanya diperkenalkan oleh beliau tentang Live Good. Waktu beliau presentasi, beliau mengatakan, Pak Sardi, coba kita simak, kita pahami sama-sama. Beliau bilang begitu. Waktu itu saya lagi dinas di Jogja. Saya lagi ada dinas kantor, lagi di Jogja. Beliau prospek saya. Beliau mengatakan, ayo Pak, kita pahami coba sama-sama. Ini sebuah peluang bagus. Lama saya konsultasi dengan beliau, dipaparkanlah Live Good ini dari awal sampai akhir dan juga testimoni. Nah, apa yang menjadi latar belakang ketertarikan saya kepada Live Good, Bapak Ibu? Ya, mungkin di ruangan ini semua sama lah seperti saya, ya. Rata-rata sudah berlayar di beberapa kapal, ya.
Seperti saya sendiri, mohon maaf, kenal namanya network itu dari tahun 93, Pak Ardi. Dari tahun 93. Sudah berapa Ya. tahun, Pak? Kalau hari ini tahun 2024 berarti 30 tahun lebih Pak Ardi. 30 tahun lebih. Kenapa Bapak mau jalankan sebuah networking sudah 30 tahun? Apa istimewanya, Pak? Ya. Networking menurut saya dan pengalaman saya pribadi, Pak Ardi dan teman-teman sekalian, adalah sebuah proyek yang di sini kita bisa bertumbuh. Dalam arti apa? Tumbuh pengetahuan, tumbuh penguasaan diri, belajar di dalam kepemimpinan dan lain-lain. Dan satu lagi keistimewaan network adalah kita bisa berjumpa dengan beraneka dalam hari ini kalangan, ya. Karena latar belakang saya yang seorang pegawai swasta bisa berjumpa dengan Pak Ardi hari ini, Pak Wibowo yang baru kita kenal beberapa bulan, alhamdulillah. Itu keistimewaan dari sebuah network. Jadi teman kita banyak, Pak Ardi dan bapak-bapak sekalian. Kenapa dalam waktu, alhamdulillah saya bergabung tuh tanggal 18 Februari, saya ingat betul. Hari ini April, berarti 2 hari lagi tepat 2 bulan saya join di Labgood. Dan jaringan saya sudah berkembang untuk tim itu sudah di angka 100 lebih. Ada 100 lebih. 109. Sudah ada di berapa kota, Pak? Kalau kota insya Allah sudah masuk hampir di seluruh, ya. Seluruh. Sponsor saya pribadi, Pak, ada 24. 24 pribadi. Pribadi, sponsor pribadi. Sponsor pribadi 24 orang. Ya, sponsor pribadi. Kalau ya Pak, kalau umpamanya ada orang 1 bulan nggak bisa ajak 1 orang saja, atau 1 bulan nggak bisa cerita 1 orang, sedangkan Bapak sudah 2 bulan, sudah 24 orang. Ini kan keren banget. Emang mudah, Pak, jalankan Labgood? Sangat mudah kalau menurut saya. Kenapa? Sangat mudah. Oke, sangat mudah. Lanjut. Kenapa saya bilang sangat mudah? Bapak Ibu semua, di dalam menjalankan sebuah bisnis tentu, mohon maaf, yang kita cari penghasilan. Betul? Nah, di Labgood Bapak Ibu ada sebuah keistimewaan. Sponsor 50% itu sesuatu yang istimewa dan luar biasa menurut saya. Nah, dengan mengajak 2 orang kita sudah kembali modal, dan sistem yang diterapkan di Labgood ini sesuatu yang berbeda dengan konsep-konsep yang kita jalani di kapal-kapal yang dahulu, Pak Ibu sekalian. Di mana walaupun di situ kita tidak sponsor, tetapi ada di bawah upline yang aktif, itu sungguh luar biasa. Itu terjadi, Pak. Jadi cerita sedikit, Pak Wibowo. Sebentar, itu terjadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok bisa bilang itu terjadi? Maksudnya apa nih ceritanya? Itu terjadi, maksudnya apa? Jadi gini, Pak Mas Ardi dan Pak Wibowo. Saya kenal Pak Wibowo itu sudah jalan sekitar 1 bulan lebih. Baru kenal upline di atas-atas saya. Nah, ketika pertama sekali saya ikut Zoom-nya Pak Widi dan Pak Wibowo, waktu itu malam kalau nggak salah, itu baru dikenalkan konsep 369. Dan disitulah saya merasa sangat-sangat rugi. Kenapa rugi? Saya gabung satu ID, Pak Mas Ardi. Nah, 2 orang yang saya rekrut pertama, itu teman dekat. Satu, karena kebetulan itu teman waktu di SMP. Satu lagi teman di Pekanbaru, di daerah kantor pusat sana. Yang notabene kita lahir sama-sama dari Pekanbaru.
namanya Pak Sudirman, satu Pak Muklis. Ini orang pasif, Pak. Pasif. Pasif. Tetapi hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu mohon maaf, metriknya itu satunya ada 60-an, satunya ada 40-an. 60, 40. Kalau 60 berarti kalau 4.000 kali 60 berapa tuh? 4.000 kali 60 hampir 300 ribuan, hampir 400 ribu ya Pak? 4 kali 6, 24, betul ya? Ya, 24 ya? berarti udah lebih, berarti udah untung. Udah kambing. Dan itu Keren, keren. Padahal dia pasif. pasif sama sekali, Pak. Pasif, Pasif nggak rekrut. Nah, jadi waduh, keren banget. Lanjut, lanjut. nah, konsep yang awal saya dengar presentasinya Dr. Sugeng itu memang berlaku. Walaupun kita tidak rekrut, tetapi memang kita tumbuh di bawah orang yang aktif, memang betul-betul terjadi. Dan itu menjadi penyesalan saya setelah kenal konsep 369, Pak Wibowo. Oke. Baik, Yang Pak. Luar biasa. Setelah tahu konsep 369 gitu ya, Pak? betul. Yang Dasar, seharusnya dua orang yang di bawah saya itu kan akun kita sendiri untuk menampung metrik. Nah, itu ternyata itu dua teman saya. Tetapi tanda kutipnya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, yang mana di konsep bisnis yang lain tidak dapat, tapi di sini terjadi. Nah, Oke. itu Bapak Ibu sekalian. Dan Baik. terima kasih. Baik, eh, baik, baik. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih masukannya. Terima kasih sekali pengetahuan tentang orang yang pasif. Ya, tentang penyesalan terhadap metode 369. Gitu ya, Pak? Ini bukan karena ada Pak Wibowo ya, Bapak Ibu. Jadi bukan karena ada Pak Wibowo di depannya, tapi beliau kita todong langsung sore hari ini. Beliau menyatakan ada penyesalan ketika tidak melakukan program 369. Baik Bapak Ibu, Pak Suwardi terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat, panjang umur dan jadi diamond. Ya, insya Allah bulan ini harus jadi gol ya Pak. Gitu. Saya salut sama program dan pergerakan Bapak dan tim. Ya, semoga Bapak bertumbuh besar di seluruh Indonesia. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Masih ada 10 menit. Ya, 10 menit. Baik. Kita lanjut materi yang ketiga. Silakan Mas Rido. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, slide-nya yang kedua dulu Mas. Slide-nya. Nah, yang affiliate, baik. Selain grosir, selain retail, selain tadi toko online, apalagi Mas Ardi? Left Good itu adalah affiliate. Affiliate itu adalah saat ini Bapak Ibu disarankan untuk mengembangkan affiliate-nya sebanyak mungkin. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Pak Suwardi. Apa dia Mas Ardi? Jadi buka cabang sebanyak-banyaknya. Buka link sponsor sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu bisa bertumbuh, berkembang, mendapatkan passive income seperti apa yang disampaikan oleh Pak Suwardi tadi. Baik, itu affiliate. Mas Ardi, kalau kita rekrut 2 orang balik modal. Yes, balik modal, kembali modalnya. Buka cabang sebanyak-banyaknya karena ada passive income. Bapak Ibu harus bertumbuh jadi seorang diamond. Itu kunci. Endingnya, startnya bisnis ini adalah diamond. Bukan, saya ulang, bukan silver, bukan gold, bukan platinum, tapi startnya di diamond. Memang kenapa Mas Ardi? Karena di diamond Bapak Ibu bisa menikmati 2% dari 200 negara penjualan produknya, pembukaan cabangnya, pembukaan agennya, pembukaan grosirnya. Ini momentum, ini peluang. Oke, ini affiliate. Mas Adri ada lagi, ada apa dia? Dropshipper.
Dropshipper adalah Bapak Ibu nggak perlu pikirin barang, nggak perlu pikirin stok barang, nggak perlu pikirin karyawan, pengiriman, ekspor impor, surat izin, semuanya dihandle sama perusahaan. Saya ulang, semuanya dihandle sama perusahaan. Jadi materi ini harus disampaikan di depan. Loh, memang kenapa? Karena biar tidak ada kesan dan memang betul-betul bisnis Livegood adalah bisnis real. Penjualan produk, bisnis real. Marketplace, bisnis real. E-commerce, bisnis real. Affiliate. Jadi kita bukan bisnis BO. Saya ulang, kita bukan bisnis BO, kita bukan bisnis investasi, kita bukan trading saham, bukan menjanjikan sesuatu yang mendapat untung tanpa ngapa-ngapain. Ya, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, Livegood tidak demikian. Saya ulang, Livegood tidak demikian. Kalaupun ada orang pasif dapat uang, itu sudah program Livegood. Tapi itu hanya bagian kecil. Itu hanya bagian kecil. Dan Bapak Ibu jangan fokus di situ. Karena itu bonus titik. Bonus titiknya cuma 4.000. Walaupun gede nantinya, itu gede banget nantinya. Tapi jangan fokus di situ. Fokus kepada pertumbuhan, pembukaan cabang di setiap kota. Seperti Pak Wiranto, seperti Bu Asti, seperti Pak Suwardi. Oke, Bapak Ibu kita lanjut poin yang ke-6. Apa dia? Networking, MLM. Jadi Livegood itu bukan MLM binary. Livegood bukan MLM murni yang ada tutup poin, yang bicara seimbang kanan kiri. Enggak, Livegood enggak begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus dari pembukaan cabang di setiap kota, dari bonus titiknya itu real, tanpa syarat wajib belanja, tanpa syarat seimbang kanan kiri, tanpa syarat tutup poin. Ya, saya ulang. Untuk mendapatkan bonus matching 50%, Bapak Ibu tidak perlu syarat seimbang kanan kiri, tidak perlu bicara tutup poin, tidak perlu wajib belanja. Tapi kalau Bapak Ibu mau aktif bertumbuh besar seperti saya, maka Bapak Ibu akan cepat jadi diamond. Mas Ardi, kalau bisa pasif, kenapa harus cerita? Sekarang saya balik tanya. Pak, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa harus diam? Pak, kalau kita bisa mendapatkan income, matching, kenapa kita nggak mau bicara? Pak, kita kan bisa duduk aja cuman bayar 160. Sayang waktunya, nanti Allah marah. Kita dikasih mulut untuk bercerita, untuk dakwah tentang sehat, untuk berbagi manfaat tentang produknya Livegood. Karena Bapak Ibu wajib bertumbuh untuk jadi diamond, maka bergeraklah, berceritalah, niatkan untuk dakwah. Niatkan untuk berbuat baik, bukan memanfaatkan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini slide yang paling kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Ini akan diterjemahkan oleh seorang kontraktor besar. Seorang yang sangat luar biasa. Beliau dulu mantan ownernya MLM, ownernya properti. Beliau orang hebat. Beliau orang yang selalu bikin akun YouTube dan akun YouTube-nya bertumbuh besar dan edukasinya luar biasa. Beliau seorang leader besar, jaringannya ada di Papua dan di beberapa kota. Dulunya beliau seorang owner MLM, tapi begitu tahu Livegood,
Beliau terkagum-kagum dan beliau sekarang tumbuh berkembang. Namanya Bapak Widi. Baik, saya tanpa berlama-lama yang menjelaskan konsep 369 Pak Widi Moko. Silakan Pak Widi. Baik Pak Bowo, Pak Widi hadirkan. Pak Bowo. Halo Pak Bowo, Pak Iya, Widi. iya, Pak. Iya, iya, sebentar. Tadi hadir, Pak. Beliau ada. Ya, oke. Ada nih, ada. Pak Widi ada kok. Ya, baik. Pak Widi Coba. bisa jelaskan 369. Kan kemarin ilmunya dari Pak Bowo, sekarang ilmunya dari Pak Widi. Biar kita sama-sama belajar. Baik, baik. Sorry, tadi baru. Nah, itu dia Bapak Ibu. Beliau adalah seorang owner dulunya. Beliau developer hebat, sekarang beliau jadi YouTuber hebat, sekarang kita belajar sama beliau. Silakan Pak Widi. Baik. Nah, jadi ini memang konsep 369 ini memang kita diskusikan dengan Pak Bowo, termasuk dengan Pak Hadi juga nih. Sebenarnya memang kita melihat konsep ini awalnya ketika kita ikut presentasi dari Dr. Sugeng. Karena Dr. Sugeng itu memperlihatkan akunnya itu 3, dia join 3 akun. Jadi akun pertama itu dikembangkan, akun kedua dan ketiga itu tidak dikembangkan sama sekali, hanya untuk menangkap bonus metrik. Nah, akhirnya coba kita diskusi dengan Pak Bowo, akhirnya inilah yang kita terapkan di tim kita. Jadi konsep 369. Artinya apa? 369 ini kita join itu langsung posisinya bronze atau 3 akun. Jadi akun pertama yang kita kembangkan, akun kedua dan ketiga itu kita untuk menangkap bonus metrik kita. Tadi seperti Pak Sardi bilang, nyesal karena memang belum dari pertama kita memang terbiasa menjalankan konsep network marketing tradisional, di mana kita kembangkan akun kedua dan ketiga juga bersamaan, dan itu menjadi berat. Makanya saya berpesan sama teman-teman, ketika menjalankan konsep 369 ini, sebaiknya akun ke-1 aja yang dikembangkan, karena kita targetnya, goalnya menjadi diamond itu di posisi akun ke-1, dan akun kedua itu nanti kalau nanti berkembang, boleh dikembangkan berikutnya. Jadi konsepnya sederhana di Live Good itu, di samping tadi sponsori 2 orang balik modal, nah itu kan kecepatan yang luar biasa, dan peringkat-peringkatnya itu juga dicapai dengan waktu yang sangat cepat. Nah, seperti di Indonesia yang biasanya perusahaan network marketing itu mencetak diamondnya itu butuh waktu 3 tahun, 5 tahun, tapi di Live Good itu cukup 3 bulan. Nah, jadi 3 bulan ini target goalnya adalah doanya menjadi seorang diamond. Jadi 369 itu artinya duplikasi 3, jadi join 3 akun, kemudian direct 6 orang, A, B, C, D, E, F itu 6 orang, kemudian duplikasikan, itu 90 hari menjadi diamond. 90 hari, apakah terlalu cepat? Nah, itu memang ada terbukti. Pak Hardi, kemudian Pak Bowo, Pak Dokter, itu benar-benar percepatannya luar biasa. Nah, jadi ini teman-teman bisa diterapkan 369 ini di tim Anda. Bagaimana Pak kalau saya bergabung 1 akun dulu? Gak masalah, ini sifatnya Anda masih coba-coba begitu, kayak Pak Sardi tadi. Join 1 akun, tapi tadinya tutup dengan orang lain. Jadi kita duplikasi di sini sebaiknya dengan akun nama kita sendiri. Jadi persiapkan 3 email. Jadi di Live Good itu yang harus berbeda itu emailnya saja, emailnya. Jadi cukup nama kita pribadi, jangan anak atau istri gitu. Karena di sini benar-benar akun kita sendiri, pribadi kita sendiri. Nah, nanti kita duplikasikan ke 6 orang, 6 orang di sini. Ini kalau di posisi 6 orang sama-sama semua. Di sini kita langsung naik peringkatnya menjadi silver. Nah, dari komisi-komisi yang didapat dari tadi pengembangan di 6 direct 6 itu, nanti itu dialokasikan untuk membayar biaya
maintenance bulanan, berlangganan $10. Jangan sampai itu tidak dilakukan. Kemudian terjadi duplikasi yang sama ketika ini di Livegood ini, di samping apa namanya pohon pendaftaran juga ada pohon metrik. Nah, itu pastinya nanti akan tersusun dengan cepat di pohon metrik, teman-teman semua. Jadi di level 2 itu nanti terjadi percepatan yang benar-benar luar biasa. Jadi 6, kemudian 36, kemudian nanti di sini posisinya gold, kemudian platinum, kemudian mencapai diamond. Nah, itu benar-benar sudah artinya sudah dihitung benar-benar itu meleset-melesetnya memang ya nggak jauh-jauh dari 90 hari. Jadi ya bisa 4 bulan, 6 bulan itu paling lamanya seperti itu. Tapi kita di tim di sini ada teman-teman yang dari Nganjuk, dari apa namanya kota-kota lain itu justru malah luar biasa. Jaringannya, percepatannya luar biasa dengan konsep 369 ini. Jadi ini suatu goal yang dari kita, dari Livegood ini, itu kita kejar menjadi diamond. Nah, jadi dengan diamond itu kita dapat profit sharing 2%. Nah, nanti ini belum warehouse-nya belum masuk ke Indonesia. Bayangkan kalau nanti produk-produknya itu dari produk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan multivitamin, kebutuhan kesehatan, skincare, kecantikan. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Ini momentum. Di awal kita bisa menjalankan Livegood ini. Tentu saja kita sudah siapkan pertemuan-pertemuannya seperti acara setiap hari jam 4 ini. Nah, ini salah satu media untuk teman-teman bisa mengembangkan Livegood ini dengan sangat mudah. Nah, jadi seperti itu. Ditambah kita berada di tim terkuat, SGR Team. SGR Team ini support system dari Livegood Indonesia. Ini teman-teman ada di jaringan yang benar-benar bertumbuh, yang memberikan edukasi. Jadi bukan cuma bergabung terus ditinggal, tetapi ini kita membagikan bagaimana cara-caranya, strateginya, pertumbuhannya biar cepat teman-teman menjadi seorang diamond. Nah, konsep 369 ini bisa diterapkan. Nanti bisa dilihat di channel YouTube dari kita, nanti itu ada konsep 369, itu lebih detail lagi. Nah, jadi goal menjadi diamond itu 90 hari, insya Allah itu kalau kita sudah mindsetkan, kita sudah kuatkan tujuannya, itu insya Allah benar-benar tercapai. Mungkin itu Pak Ardi, Pak Bowo, itu berkaitan dengan konsep 369 bisa diterapkan di jaringan teman-teman. Baik, Pak Widi. Bisa ditanyakan lagi ke sponsor dari teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu. Pak Widi sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Widi. Bapak Ibu nanti bisa lihat pertumbuhannya, bisa lihat dan belajar penjelasannya, rincinya di akun YouTube-nya Mas Widi boleh. Silakan nanti Bapak Ibu bisa belajar di sana. Tapi saya mau kasih tahu yang besok kami ada acara dari grup khusus, ini eksklusif acara dari grupnya Bunda Yuli. Besok acara dari grup Bunda Yuli, kita akan bongkar habis. Acara habis memainkan Livegood dengan melihat sebuah peluang di marketplace. Dengan melihat sebuah peluang besar di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Belajar langsung dari orang yang punya toko. Belajar langsung dari pemilik Shopee, belajar langsung dari orang yang pemilik Tokopedia, dan pemilik toko di Lazada. Nanti kita bedah sama-sama dan potensinya luar biasa besok di acaranya Bunda Yuli, itu di Teras Cipayung, Bapak Ibu. Jadi bagi timnya Bunda Yuli, silahkan besok hadir semaksimal mungkin, undang orang sebanyak-banyaknya. Kita jarang bisa bertemu dengan leader-leader besar, maka besok kita bedah sama-sama. Kita tumbuh sama-sama, kita belajar sama-sama bagaimana melihat potensi dari bagaimana Amazon, penjualan di toko online, di Alibaba Group, di Bukalapak. Apa yang kita dapatkan
besok kami bedah sama-sama dan bertumbuh sama-sama di hari besok, tepatnya pada jam 10 pagi, belajar sama orang-orang yang luar biasa. Salah satunya seorang ibu rumah tangga dalam waktu 23 hari jadi gol. 23 hari. Besok kita belajar sama dari beliau. Kenapa beliau bisa, Bapak Ibu. Dan besok kami hadir di teras Cipayung. Luar biasa. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Makasih. Silakan Pak Bowo. Oke, terima kasih Mas Hardi yang luar biasa sekali pada hari ini ya. Kita kehadiran orang-orang hebat ya. Tadi sudah kita tampilkan, ada Pak Wiranto, ada Bunda Asti, ada Pak Sardi ya, ada Pak Widi ya. Ini mereka orang adalah orang-orang yang luar biasa yang